Yang gua heran, gini loh, ini negara-negara apa ya? Ini ngurusnya gimana? Apa sengaja emang buat nyusahin rakyat atau gimana gitu? Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al-Gobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber biasa yang tetap santai dan sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Dimanapun kalian berada, semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat, amin ya rabbal alamin. Ngopi dulu gue, beritanya rada nggak enak banget ini. Oke, ini sampai gue posting di Instagram dengan quotes seperti ini. Captionnya, luar biasa pemerintah kita, pajakin aja semuanya, pajakin aja. Iya, ini pemerintah, ini beritanya, ini cuplikan beritanya guys. Aduh. Saudara, pemerintah belum berhenti Ini lu baca tulisannya dulu tuh. Hanya di era Jokowi beli sembako akan dikenai pajak, pedagang menjerit Pak Jokowi terbaik, penjilat-penjilat itu pasti bilang Pak Jokowi terbaik. Pajakin aja semuanya Pak. Ya, ntar deh, ini beritanya kita ulangin dan ini suaranya. Gue males bacanya beritanya. Ini aja deh cuplikannya. Saudara, pemerintah belum berhenti mencari pemasukan negara dari sektor pajak. Selain akan menambah tarif, pemerintah berencana akan menambah jumlah objek pajak. Beberapa barang yang akan kena tarif. Jadi objek pajak mau ditambahin termasuk sembako udah. Yang gue heran, gini loh, ini negara-negara apa ya? Ini ngurusnya gimana? Apa sengaja emang buat nyusahin rakyat atau gimana gitu? Pemaksaan bangun infrastruktur padahal nggak ada duitnya gitu. Akhirnya rakyat yang ditekan. Jangan maksa bangun nape. Lebih baik buat sembako, kakak, sayang, soleh-soleha. Iya, lu ngurus pemerintahan gimana sih? Ya tapi ya terima kasih lah Pak Jokowi sama pemerintah, Sri Mulyani. Makasih ya, kalian keren banget. Kalian nggak bisa bayar utang, pajak dinaikin, objek pajak ditambah. Lu ngurus pemerintahan begini, siapa yang nggak bisa ya? Gampang banget anjir. Tega bener gitu. Terus ini mau lanjutin apa? Mau berapa periode seumur hidup deh? Dah bodo amat anda gue. Semuanya dipajakin. Semua. Rokok udah sampai harganya udah begitu, pajaknya doang. Sekarang sembako mau dipajakin. Lama-lama kentut dipajakin. Kita lihat deh komentar netizen ya. Memang parah nggak sini ya? Lihat komentar netizen deh ya. Let's go to Instagram. Ngeselin nih berita. Oke guys, kita udah di Instagram gue nih ya. Ngeselin nih apa komentar netizen di sini. Heran sama pendukungnya. Iya, yang bikin heran emang pendukungnya. Beneran. Kok bisa ya masih bilang iyalah. Kebanyakan hutang, dungunya nggak usai-usai. Iya.
istiqomah dulu gitu. Ya. Hah? Duh ya Allah. Pajakin terus, bentar lagi buang air besar kena pajak juga nih. Mamam. Semuanya nih. Hanya orang bungul minta 3 periode. Wah ini kayaknya orang banyak nih bungul. Harusnya rakyat Indonesia ikut pesugihan kali ya. Duitnya buat bayar pajak. Yang jadi tumbal ya presiden. Buset ya keren juga tuh. Ide keren itu ya. Tapi jangan presiden jadi tumbal. Jangan. Semuanya gitu. Dari atas sampai bawah. Semoga besok langsung tahun 2024 biar Pak Ade Jonggring cepat lengser. Orang itu teori relativitas Einstein. Ya. Kalau lu lagi bahagia, waktu itu terasa cepat. Kalau lu lagi susah, waktu itu terasa lama. Lu kalau sekarang lagi susah ya 2024 lah, lama itu. Mungkin lama. Benar-benar rezim terbobrok, tergege. Kita nafas pun nanti kena pajak. Lah kan sudah kemarin. Kemarin waktu pandemi. Lu dipaksa nutup nafas lu kan? Kalau enggak kena denda kan lu? Sudah. Napas saya kena. Aduh. Tanda-tanda mau hancur negara kalau apapun dipajakin. Makanya kalau diingetin dari dulu gerak. Tapi sampai sekarang aja nggak gerak-gerak, kita masih enak-enakan aja. Ya kan? Harusnya yang milih aja yang dipajakin biar tahu rasa. Itu sepakat gue. Itu ide bagus, brilian tuh. Jadi yang milih Pak Jokowi aja yang dipajakin ya. Kita nggak apa-apa nggak hidup di situnya gitu, nggak dapat fasilitasnya nggak apa-apa. Ya Allah, begini amat ya. Heran bener masih banyak pemujanya. Pakai ilmu pelet kali ya. Ilmu pelet, gitu. Kalau gitu jangan dipilih yang meneruskan. Kok masih mikir ke sana itu loh. Pikir yang sekarang gitu loh kakak. Mau ngomong kasar nanti dianggap nggak sopan lagi. Kasar, masa begitu aja nggak sopan. Ngomong kasar aja bingung lu. Kasar nih, gue ngomong kasar. Turunkan rejim Jokowi dan Luhut Biangkero NKRI, penyakit dalam pemerintahan. Baru kau tahu. Kapitalis komunis itu yang gue omongin sering tuh. Komunis kapitalis. Orang-orang ini. Katanya negara kaya, tapi kok negaranya ngemis ke rakyatnya. Bukan ngemis lagi nih. Ini bukan lagi ngemis. Dipaksa guys, dipaksa. Besok orang tidur mungkin dipajakin. Buset. Kenapa susahnya melengsarkannya ya? Karena rakyatnya model kayak kita kakak. Rakyatnya ini model kayak kita. Taunya cuma bacot di medsos doang kita. Dan banyaknya penjilat, pengkhianat, banyak. Jadi susah. Di era Pak Jokowi bukannya memakmurkan rakyatnya, tapi memakmurkan asing Cina. Nah itu lagi. Negara asing di Indonesia makmur, rakyat sendiri begini. Ya Allah, zolimnya habis ini ya. Ini zolimnya tingkat apa sih ini? Duh. Ya Allah, ciri-ciri pemerintahan yang miskin adalah menarik pajak pada rakyatnya. Duitnya buat naikin gaji pejabat DPR yang 70% kerjanya cari muka dan tidur pas rapat. Nah kan BGST kalau begitu. BGST, BJGN, TLL. BGST, BJGN, TLL. Nah itu udah gue ngomong. Emang caci maki tuh. Gue bisa ngarang singkatannya macam-macam itu. Yang paham aja tuh. BGST lu. Gile bener ya. Memang udah gak bisa halus-halusan kan. Joko goblok. Ini salah satu hiburan gue nih baca nih. Malas BGT. Malas BGT. Buzzer pasti pada mingkem lihat berita ini. Ayo, mau ngomong apa? Mereka aslinya juga mungkin juga ngerasa lah. Cuman mau gimana lagi, mereka udah kadung menjilat kali ya. Gimana dosanya itu ya, ya Allah. Besok-besok orang kentut dipajaki. Itu lagi. Rezim PKI mau memperkaya golongan komunisnya. Aduh, tanda-tanda negara akan bangkrut. Iya, bentar lagi. Terusin aja, Pak. Aduh.
Nih, mafia tanah merajalela menyerobot lahan tanah milik warga Kelurahan Keputih, Surabaya, yakni tanah persil 67 tercantum dalam petok D, letter C, dan PBB atas nama Mukminah B. Hud. Dengan perobotan tersebut, kini tanah persil 67 telah berubah dan dijadikan perumahan Keputih Permai di wilayah Kelurahan Keputih, tidak jauh dari kampus ITS, UHT, PPNS, PENS, Kota Surabaya, bla 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 bla. Nah, itu penyerobotan tanah lagi dititip di sini. Ya ini. Negara kita ini jadi apa? Ini negara kita adil makmur sentosa, gemari palo jinawi, pajak terus. Nyan bak bro, hidup pajak apa itu lagi? Lengserkan si kodok. Hajar terus pajak biar cepat lunas itu utang. Iya, yang utang siapa? Dibuat apa? Yang dibebani rakyat pajak. Allah. Pemerintah goblok, lu mulai meras rakyat buat bayar utang. Udah, makin banyak sudah. Untung dulu aku tidak memilih Jokowi. Nggak milih juga kena pajak. Pulang kampung aja Pak De, kami sudah muak dengan cara Anda memimpin negeri ini. Nah tuh. Apakah rakyat masih senang dengan BLT dan PKH atau bantuan lainnya? Aduh, nggak tahu udah gue. Hancur, tinggal partainya, pilih yang bela rakyat, hidup makin mencekik akibat utang negara besar, rakyat kena imbasnya. Ya sudah itulah, rakyat sadar, kenapa lupa deh, ya Allah, jangan cuma di medsos. Akibat kebanyakan utang, rakyat jadi korban, suruh bayar utang lewat pajak. Besok kentut kena pajak, tadi tai kena pajak, sekarang kentut kena pajak. Nikah dipajakin. Lama-lama berak bukan bener. Lama-lama berak dipajekin ya. Tuh. Pemerintah zolim laknat. Sudah kuduga efek dari utang. Iyalah utang itu. Yang gue heran buat apa tuh utang gitu. Negara ini kaya. Bingung gue sama pemerintah ini. Bingung gue. Cara mengolah pemerintahan ini. Negara sekaya Indonesia ini. Kalah sama cara mengelola pom bensin eceran itu nah. Bom mini, itu mereka untung terus loh. Ini pemerintah, ya Allah, mau dibilang tolol gelarnya banyak. Astagfirullahaladzim. Semoga cepat bubar Indonesia. Aduh, enggak deh. Gangan, gue masih sayang negara ini. Film gak jelas, gigi lu gak jelas, bapak kau gak jelas. Mulai angel. Ya, kan bikin emosi aja orang buzzer penjilat masih. Sumpah, buzzer penjilat kalau ngomong begitu depan muka gue tampol. Untung aja lu di medsos doang lu, jadi gue gak bisa nampol lu. Gue mau tampol, kasihan laptop gue, kasihan handphone gue. Depan muka gue lu, gak apa-apa gue di penjara. Ngejilat depan muka gue lu. Asli gue tampol. Dah, itu aja dari gue. Udah emosi banget gue. Gue pamit dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asli, kalau penjilat masih ngomong depan muka gue tampol. Sini lu penjilat. Ngomong di medsos mulu lu. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet. Dan bila melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Tahu kerannya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Segini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen
Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada brotowali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya, ini nomornya.